Sebelum dimulai, perkenalkan semuanya, nama aku Asi Azara. Tadi seperti yang sudah dimention oleh Sadam ya, kalau aku biasa dipanggil Zaza. Nah, di sini aku sebagai talent acquisitions di Huawei. Aku udah menjabat di Huawei itu dari masa aku intern, terus aku juga sekarang tuh aku termasuk salah satu fresh graduate juga. Sekarang mungkin udah di total sekitar 2 tahunan gitu. Dari awal mulai karir aku udah di rekrutmennya Huawei. Jadi punya pengalaman nih gimana cara aku apply pada saat itu sebagai fresh graduate ya supaya bisa masuk ke Huawei. Jadi nanti aku akan sharing juga sih pengalaman pribadi aku dari orang luar, eksternal, apply di Huawei, terus prosesnya dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk, aku mau jelasin dulu overview kira-kira perusahaan seperti apa sih Huawei. Jadi Huawei itu merupakan ini ya provider ICT infrastructure. Jadi mungkin dari teman-teman banyak taunya kalau Huawei itu merupakan smart devices di mana kita memprovide kayak semacam HP, terus juga laptop, tab dan lain sebagainya. Itu benar. Tapi itu merupakan salah satu bisnis grup kita. Kita sebutnya consumer business group di mana grup tersebut itu B2C, bisnis to apa di customer. Nah, tapi sebenarnya yang lebih besar lagi adalah kita di B2B-nya, yaitu kita menjual, di sini kita memprovide adanya jaringan. Kenapa semua teman-teman bisa ada telepon, bisa melakukan telepon, terus juga bisa internetan dan sebagainya, itu karena adanya sinyal. Nah, di balik ada sinyal, itu ada kita, ada Huawei. Jadi di dalam kehidupan sehari teman-teman, tanpa kalian sadari, semua tuh ada peran kontribusinya dari kita. Jadi di sini kita memprovide kayak yang namanya menginstalasi tower BTS itu pekerjaannya kita. Jadi di sini kita B2B, kita kerjasamanya dengan provider-provider seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, dan sebagainya. Nah, kita mempunyai visi dan misi yaitu bring digital to every person, home and organizations for a fully connected intelligent world. Dan di sini Huawei sendiri itu udah tersebar di beberapa banyak negara ya, 170 negara dan region juga. Terus juga kita memiliki 207.000 employee dan kita juga 50% yang lebih ya kita fokus di research and development. Nah, kita juga udah menciptakan tenaga kerja ya, karena kita punya perusahaan, kita punya company, jadi adanya peluang kerja nih. Kita menciptakan 120 lebih tenaga kerja, baik itu direct maupun indirect. Nah, terus juga ini merupakan bisnis grup yang kita punya. Nah, tadi yang aku bilang nih, yang smart devices itu masuknya ke consumer business group. Di situ ada tab, laptop, dan lain sebagainya. Nah, terus yang perusahaan paling besar di Indonesia apa sih, Kak? Itu masuknya di Carriers Network. Jadi kita di sini nih bidding-bidding untuk kerjasama dengan provider-provider nih di grup-grup ini nih carrier. Makanya yang kita cari biasanya kalau untuk yang carrier itu kita sebutnya sales engineer. Jadi nanti teman-teman harus punya apa ya telekomunikasi background supaya teman-teman bisa menjual nanti apa sih yang teman-teman tawarkan ke customer. Terus juga nanti banyak lah yang kita tawarkan untuk posisi-posisi yang kita open. Itu di career network ya. Nah, terus juga ini ada enterprise. Di sini kita memberikan solusi ke kerjasamanya dengan instansi-instansi government, terus juga rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, selain daripada itu kita juga ada cloud. Jadi kita punya produk cloud juga, sama ada juga digital power. Jadi kalau misalkan teman-teman misalnya ngelihat nih di tol ada lampu tanpa tiang listrik, nah itu berarti kan pakai solar PV. Nah itu salah satu produknya kita juga gitu. Terus juga ada data center di bagian dari digital power. Oke, okay. Next, nah ini merupakan core value yang kita punya selama kita bekerja di Huawei. Jadi yang paling
banyak banget dimensions dan mungkin orang-orang udah banyak tahu juga kalau kita itu merupakan perusahaan yang sangat amat customer centric. Jadi di sini kita selalu mengutamakan customer, request customer itu selalu jadi nomor satu untuk kita. Tapi juga yang pastinya tentu kita akan patuhi juga peraturan yang ada ya, sesuai dengan business conduct guideline yang berlaku. Gitu. Nah, terus juga ini kita itu sekarang ini aku akan bahas tentang Huawei di Indonesia itu sendiri. Tadi kan secara global, kali ini secara di Indonesia Huawei itu udah berdiri sejak tahun 2000. Jadi kita udah 24 tahun ada masuk di Indonesia, dan di Indonesia sendiri itu kita punya lebih dari 2.300 employee. Terus 90%-nya itu kita merupakan lokal employee. Baru 10%-nya itu expatriate, entah itu dari Cina, terus juga India, dan lain sebagainya. Nah, terus juga kita tersebar di 11 region, dan kita punya 6 logistik center. Jadi kayak warehouse dan sebagainya tuh kita udah tersebar di udah punya 6 lah. Nanti detailsnya ada peta-petanya. Nah, terus juga kita tuh udah dapat recognition juga dari instansi-instansi maupun yang government ya. Kita juga dapat best employer. Ini masih tahun 2023, tapi baru banget minggu lalu kita juga dapat lagi best employer di tahun untuk yang tahun 2024. Nah, kita juga ada menawarkan apa scholarship juga ke Kominfo dan sebagainya. Nah, ini tadi yang aku mentions. Jadi kita udah tersebar di 11 region office, ada di Medan, Balikpapan, Makassar, dan lain sebagainya. Nah, untuk kantornya Huawei yang di headquarter Jakarta itu sendiri, apa headquarter di Indonesia sendiri itu ada di Jakarta, di Gatot Subroto Kuningan. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya nih, kira-kira nanti kalau aku apply penempatannya di mana sih? Kan kita punya banyak region nih. Nah, itu semua tergantung pada posisi yang teman-teman apply. Jadi eh, ada beberapa posisi yang memang nanti penempatannya untuk di region. Nah, tapi biasanya nanti teman-teman akan penempatan terlebih dahulu, di training terlebih dahulu di home base di Jakarta. Kalau misalkan memang nanti ternyata teman-teman ditransfer ke region lain, itu memungkinkan juga. Nah, tapi nanti semua balik lagi ke arrangement-nya teman-teman sama user. Kira-kira sebelum teman-teman ditransfer nanti akan ditanya dulu, kira-kira kamu kalau misalkan ada opportunity nih ditempatkan di region untuk posisi tersebut kamu berminat nggak? Nah, itu nanti pasti akan dikomunikasikan terlebih dahulu ke employee-nya. Kayak gitu. Nah, terus juga kita punya 6 logistik center juga, ada di Makassar, terus ada di Kupang juga, ada di Medan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mungkin punya saudara ya yang kerjanya jauh di mungkin di Surabaya, nah itu juga bisa juga nanti apply di posisi yang memang regionnya untuk di Surabaya itu memungkinkan. Nah, terus juga ini merupakan CSR kita. Jadi kita punya slogan ya, Huawei I Do itu sendiri kita ambil dari kata Indonesia. Jadi ada in Indonesia for Indonesia by Indonesians. Nah, kita udah kontribusi menciptakan digital talents dengan melakukan berbagai training. Jadi kalau misalkan teman-teman ini dari UI mau propose untuk ada training di salah satu kantor training kita di Cibis, itu boleh banget dipropose. Nanti kita akan ajarkan biasanya gimana sih cara memanjat tower yang aman. Terus juga nanti ada belajar juga nih tentang pengaturan kayak semacam data center dan sebagainya itu bisa kita training juga. Terus nanti akan ada datacom, core network dan sebagainya lah secara brief. Nah, terus juga kita udah kolaborasi juga di berbagai sektor ya, ada di government, finance, energy, dan ISP juga. Nah, kita juga punya iDoCare, di mana kita di sini berkontribusi secara manusiawi lah. Jadi entah itu berupa donasi, entah itu menyumbang sapi untuk kurban dan lain sebagainya. Nah, kita di sini juga I do create juga kita uh, kontribusi untuk pembangunan 5G dan lain sebagainya. Oke, okay. Next, nah ini beberapa project-project yang udah kita jalani. Mungkin kalau teman-teman tahu WUS, udah pasti tahu lah ya WUS itu apa. Nah, salah satu orang di balik layar WUS itu adalah
kita nih Huawei Indonesia. Jadi kita memastikan jaringan komunikasi sistemnya di WUS itu berjalan dengan baik dan stabil. Terus juga kita kerja juga nih untuk MotoGP project kayak gitu. Mungkin untuk detail lainnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Oke, next. Nah, kalau misalkan teman-teman mau visit ke kantor kita, itu kita bisa banget teman-teman mengajukan proposal. Nanti kita akan arrange waktu nih, kita kira-kira kapan sih bisa melakukan visit. Nah, nanti yang mendatang nih di bulan depan kita ada visit juga dari Univnya UI, tapi dari FEB. Nah, kalau misalkan dari teman-teman dari teknik mau proposal untuk visit kantornya Huawei bisa banget nanti kita akan ajak ke exhibition hall tour. Nah, di exhibition hall tour nih kita ada replika data center tuh kayak apa sih supaya teman-teman ada bayangan. Terus juga nanti di sebagian sini tuh ada cloud dan di bagian sini ada digital power, ada eh, solar PV juga, terus antena seperti apa dan sebagainya itu kita paparkan di sini. Nah, terus juga ini ada kolaborasi dan apresiasi lainnya yang kita dapatkan, baik itu dari instansi pemerintah dan lain sebagainya. Nah, terus juga kita udah banyak kerjasama nih dengan sektor-sektor kayak semacam industri, terus juga operator, baik itu juga university. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa tambahkan juga di UI ya, ke depannya nanti kita ada talent training apa dan lain sebagainya. Nah, terus kenapa sih teman-teman harus memilih kantor Huawei menjadi pilihan teman-teman? Karena yang kita tawarkan di sini untuk yang fresh graduate hiring itu benefitnya ada yang material maupun yang non material. Nah, kalau untuk material sendiri kita itu memiliki competitive salary. Jadi buat teman-teman yang mau tahu kira-kira start di angka berapa sih salary di Huawei, itu startnya di angka 2 digit ya teman-teman. Jadi minimal banget di angka 10 juta. Jadi eh, ya udah sangat kompetitif banget dibanding market lain. Terus juga nanti teman-teman ada dapat juga nih transportation allowance yang teman-teman akan terima tiap bulannya. Nah, terus kemudian juga akan ada asuransi baik itu BPJS maupun asuransi swasta. Itu kita juga ada. Terus juga kita di sini ada mobile phone allowance juga. Terus juga ada business trip allowance juga. Jadi kalau misalkan teman-teman, contohnya aku home base-nya itu di Jakarta. Nah, tapi bulan depan aku harus ke Cina untuk melakukan training. Nah, itu aku bisa ngeklaim business trip allowance. Kayak gitu. Terus juga nanti juga akan ada insentif juga, entah itu berupa bonus ataupun award. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini outstanding, performa kerjanya nanti pasti dari kita akan ada recognition juga. Nah, itu dalam berupa bonus ataupun award. Nah, kalaupun award juga nanti pasti dari kita biasanya akan ada eh, kayak sebagai imbalan dari award itu apa, kayak gitu. Nah, terus juga ini ada non-material benefit, udah pasti karena kita dari perusahaan Cina, dan aku tadi udah mention juga 10%-nya di perusahaan kita itu expat, jadi teman-teman akan merasakan yang namanya multicultural environment, di mana nanti teman-teman akan banyak terpapar ya oleh banyaknya perbedaan perspektif dan lain sebagainya. Nah, terus juga ini kita ada juga local and overseas training program. Nah, untuk lokal, jadi kalau karena teman-teman di sini masuknya nanti sebagai fresh graduate development program, nanti teman-teman akan di training terlebih dahulu. Di trainingnya itu selama berapa lama sih Kak? Untuk di trainingnya sendiri itu, kalau untuk yang posisi non technical itu teman-teman akan di training selama 3 bulan. Sementara untuk posisi yang technical seperti datacom, radio frekuensi dan lain sebagainya itu teman-teman akan di training selama 6 bulan. Nah, selain daripada training yang diadakan di Indonesia, nanti teman-teman juga berkesempatan nih untuk di training overseas gitu. Kayak aku contohnya, insya Allah nih bulan depan aku akan di training ke Cina di headquarternya Huawei yang di Cina, kayak gitu. Jadi kesempatan untuk banyak belajar di Huawei itu sangat besar. Nah, terus kemudian juga teman-teman bisa melakukan self development sendiri. Jadi kita punya platform di mana teman-teman bisa melakukan belajar secara individu. Itu kita sebutnya e-learning. Itu udah banyak banget modul yang teman-teman bisa
akses. Misalnya nih teman-teman dari human resource, tapi teman-teman mau belajar tentang apa sih itu supply chain. Nah, nanti teman-teman bisa cari sendiri di iLearning terkait supply chain kayak gitu. iLearning sendiri itu pembelajarannya bisa berupa video ataupun textbook. Jadi ada dua yang kita tawarkan nanti. Nah, terus juga ada broad career opportunity juga untuk teman sebenarnya yang kita cari di sini itu yang untuk penempatan di Indonesia. Nah, tapi teman-teman juga punya berkesempatan nih untuk uh, punya karir di Huawei di negara lain kayak gitu. Nah, terus juga pastinya di Huawei kita punya supportive team, kita punya semacam target lah ke tiap departemen, at least per tiap departemen atau bahkan per tiap function itu harus mengadakan acara tahunan di mana untuk bonding, terus untuk rekreasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nggak hanya kerja aja, tapi juga ada kegiatan lain lah selain di kantor, kayak gitu. Dan di sini kita juga merupakan fairness and openness. The more you contribute, the more you get. Jadi kalau teman-teman berkontribusi banyak, pasti kita akan kasih juga lebih, entah itu dari segi bonus ataupun award, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau tahu kira-kira sebenarnya posisi apa aja sih yang saat ini kita buka, nah teman-teman bisa follow Instagram kita di huaweicareer.id. Kayak gitu. Nah, itu sih untuk pemaparan di Huawei sendiri. Nah, mungkin untuk saat sekarang aku akan sharing kali ya pengalaman aku sendiri gimana cara aku bisa sekarang jadi employee-nya di Huawei. Jadi aku tuh pertama masuk Huawei itu sebagai intern. Jadi aku dulu apply di salah satu platform di website di partnernya Huawei. Terus abis itu apply, terus abis itu untuk prosesnya itu quite panjang ya. Jadi aku mungkin bisa bilang kalau kalian tanya prosesnya berapa lama sih untuk DR jadi fresh graduate itu bisa mencapai 3 bulan. Nah kalau aku dulu untuk internship sendiri aja untuk dapat panggilan interview pertama itu kayak sebulan lebih. Jadi aku pikir oh aku udah gak akan dipanggil nih. Tapi ternyata mereka tuh kayak ada punya CV pool gitu loh. Jadi kalau misalkan seandainya ternyata ada keperluan nih itu nggak menutup kemungkinan teman-teman akan dipanggil untuk entah itu join walk-in interview ataupun datang ke office sendiri untuk teman-teman interview. Ya, abis itu jadi aku tuh udah sebulan tuh lebih, jadi udah nggak ngarep dong gitu. Tapi ternyata tiba-tiba dipanggil lah oleh partnernya Huawei nih. Eh, itu salah satu partner kita lah untuk yang memang dedikasi untuk ngurus internship. Dipanggil, abis itu online interview karena pada saat itu aku lagi nggak di Jakarta, jadi online interview. Habis itu pertama technical interview dulu. Aku ingat banget itu di hari Rabu. Habis itu di Jumatnya aku final interview sama head of director aku yang di HR. Terus untuk minggu depannya di hari Seninnya aku udah harus join kayak gitu. Itu pertama di intern. Nah di intern sendiri aku juga mengalami banyak beberapa rotasi nih. Padahal di internship sendiri aku 7 bulan. Tapi aku dikasih kesempatan untuk banyak belajar di dalam rekrutmen itu dia kayak ada pembagiannya lagi. Dulu itu pembagiannya itu per stream. Per stream itu berarti per channel. Jadi untuk hiring kita kan ada yang direct Huawei, ada juga yang under outsource. Nah itu dulu kayak dibagi lah mana yang direct Huawei, mana yang outsource, mana yang sosial, mana yang fresh graduate kayak gitu. Nah aku tuh dirotasi tuh tiap bulan, nggak tiap bulan juga sih kayak masing-masing lah ada yang sebulan aku awalnya megang kampus hiring, megang event, terus melakukan publikasi di sosial media, terus habis itu ternyata aku sebulan kemudian aku dirotasi lah megang bagian headhunter. Jadi salah satu strategi kita juga untuk nyari yang high level kita menggunakan headhunter. Nah itu aku disuruh support lah untuk headhunter dari reporting dan sebagainya. Terus habis itu ternyata dipindah lagi aku untuk pegang yang bagian job posting di LinkedIn dan lain sebagainya lah. Aku CV screening sendiri, aku approaching dan lain sebagainya. Aku provide CV ke departemen kayak gitu. Nah, even di internship sendiri tuh aku udah punya banyak pengalaman di berbagai channelnya Huawei. Uh, aku juga belajar berbagai apa ya multi wataknya lah di tiap PSI kan beda-beda gitu. Jadi di rekrutmen tim kita itu mungkin sekitar 5 sampai 6 orang. Nah, tapi aku tuh tiap
beberapa bulan tuh dirotasi lah gitu. Jadi supaya aku bisa belajar banyak di proses flow-nya wow itu seperti apa. Nah, habis itu ternyata aku dapatlah opportunity di sini untuk eh, naik lagi nih di convert jadi fresh graduate development program. Nah, tapi pada saat itu aku masih to be honest masih under outsource. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti join di Huawei itu ada yang under outsource maupun direct. Nah, tapi apa sih yang membedakan itu? Aku udah mengalami sendiri secara salary itu sama ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, cuman hanya statusnya aja. Nah awalnya aku under outsource dulu selama 1 tahun 1 bulan. Nah baru per bulan ini juga aku akhirnya alhamdulillah dikonvert menjadi pegawai Huawei. Jadi di sini tuh selalu punya selama teman-teman itu bisa perform well dan bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman jalankan itu kita sangat amat diperhatikan kinerja kita. Terus juga mereka tuh udah punya plan sendiri lah ke jenjang karir kita nanti kayak gimana. Dan di Wawa sendiri juga eh, tiap teman-teman udah punya pengalaman nih di atas 3 tahun, nanti teman-teman tuh kayak di encourage ya untuk pindah ke departemen lain. Jadi teman-teman jangan sampai stay di posisi yang lama, di posisi yang terus-menerus di posisi itu sendiri. Teman-teman harus belajar di posisi lain. Contohnya nih kayak head of director Huawei sekarang saat ini itu bukan dari orang HR, nggak punya sama sekali pengalaman lah di HR. Dia tuh dari orang project, dulunya jalanin project, megang project, tapi sekarang dipercayai untuk pegang head of director untuk HR kayak gitu sih. Jadi pengalaman untuk belajar untuk di posisi lain baik itu technical maupun yang non technical itu sangat luas di Huawei kayak gitu sih. Nah, untuk paparan dari aku sih itu aja. Kira-kira apakah ada yang mau bertanya? Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Zaza udah atas pemaparan materinya. Ini sangat-sangat informatif banget dan juga pengalaman Kak Zaza ini kayak wow keren banget. Jadi teman-teman, setelah ini kita bakal mau masuk ke sesi Q&A. Kayak tadi Kak Zaza udah siap banget nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Karena setelah ini sebelum masuk ke Q&A kita akan masuk ke sesi dokumentasi dulu. Oh, oke. Supaya kayak kita lebih rame nih kita on cam semuanya jangan lupa pakai virtual backgroundnya teman-teman. Ya ditunggu ya teman-teman. Ini yang udah resen diturunin dulu aja, nanti kita mulai sesi tanya jawabnya biar lebih fair, oke? Aba-aba dari saya, siap ya, 1, 2, 3 lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kak Zaza sudah siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Udah. Oke, kita persilahkan dulu nih kepada Muhammad Ferdiansyah. Eh, selamat pagi. Iya, lagi. Saya mau nanya, apakah masih menerima eh, jabatan library associate atau asisten pustakaan di Huawei? Apakah masih ada? Terima kasih. Sorry, untuk pertanyaannya gimana? Apakah masih Apakah buka ada, asosiat? ya, atau asisten pustakaan? Oh, oke. Nah, kalau untuk asisten perusahaan perpustakaan ya, Iya, oke. Kalau di Huawei sendiri kita nggak ada perpustakaan sih, Mas Muhammad. Jadi untuk open positions yang di asisten perpustakaan kita belum ada. Mungkin dari Mas
Muhammad bisa apply di posisi lain yang kita buka saat ini, yang posisinya itu non teknikal, di mana pengalamannya itu nggak harus yang di field di lapangan gitu, semacam kayak project control dan lain sebagainya, kayak gitu. Ya. Terima kasih. Kasih juga. Oke, terima kasih untuk Mas Muhammad Ferdiansyah atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Oh, iya. Ada Mas Reno nih. Untuk Mas Reno dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, yang saya ingin tanyakan adalah kira-kira dari program magang itu berapa berapa sih yang di hire gitu ke FGDP gitu ya. Kemudian saya juga tadi ketinggalan di website untuk mendaftar intern tuh di mana, Mbak ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reno atas pertanyaannya. Untuk internship sendiri punya peluang ya untuk di-convert ke Fresh Graduate Development Program. Jadi salah satunya aku lah, contoh yang dari intern terus habis itu di-convert ke Fresh Graduate Development Program. Nah, untuk kesempatannya justru lebih besar nih kalau misalkan kamu sebelumnya join as intern, terus kemudian kamu mau di-convert as Fresh Graduate Development Program. Tapi nanti untuk conversionnya sendiri, teman-teman akan melalui tahap interview lagi ya. Jadi bukan langsung kayak otomatis akan di hire as fresh graduate development program, tapi ada beberapa stages yang perlu teman-teman lewati lah, seperti fresh graduate development program lainnya gitu. Cuman karena di CV teman-teman, oh punya pengalaman nih sebagai fresh graduate sebelumnya, kita akan lebih value added lah, kayak gitu. Mungkin dari kita biasanya dari departemen juga biasanya kalau misalkan ada intern di departemennya akan lebih duluin dulu yang intern dulu karena kan dia udah tahu kinerjanya seperti apa. Terus juga yang dari internship tuh udah familiar lah dengan pace-nya Huawei kayak gitu. Nah, kalau untuk durasi sendiri di Huawei itu sekitar 4 sampai 6 bulan dan itu full work from office dari hari Senin sampai hari Jumat. Kayak gitu. Nah, untuk apply-nya eh untuk saat ini kita lagi nggak banyak buka. Jadi kita hanya buka untuk yang MSIB sih saat ini. Gitu. Nah kalau Reno sendiri join di MSIB program nggak? Atau mau yang reguler atau gimana? Ya, Kak, selagi membuka channel-channel lain buat apply ya, saya ingin selain MSIB kayak kalau ada gitu. Oke, oke. Nah, biasanya kalau misalnya memang ada kebutuhan di internship, kita akan publish di Huawei Career, di kayak semacam di Snapgram-nya gitu. Nah, nanti kayak akan ada Google Form-nya dari kita lah yang perlu teman-teman isi. Nanti itu di situ ada pilihannya baik itu untuk internship maupun yang untuk fresh graduate. Kayak gitu. Baik, terima kasih, Bang. Kasih nanti ditunggu aja untuk info selanjutnya lah untuk open position internship. Nah, kalau misalkan mau coba-coba nih untuk apply internship, bisa banget buat teman-teman apa namanya kirim CV teman-teman ke rekrutmen punya email. Aku coba typing ya untuk apa emailnya apa sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau apply, bisa banget dikirim application-nya di kita. Wait ya, aku kirim untuk Pagi alamat Kak, email. pagi Kak. Iya pagi. Ini Huawei terima dari universitas lain nggak? Seperti Universitas Tamanegara, Iya terima. terima ya? Bukan hanya UI aja. Gitu. Oh di sini ada juga ya yang dari di luar UI ya? Iya, Atau nanyain buat temennya kah atau gimana? Kita untuk di luar Tarumanagara juga di buka luar juga UI. kok. Oh oke oke oke. Ya kita juga terima kok dari kampus lain. Bukan hanya UI aja, Tarumanagara juga Trisakti juga kita terima.
gitu. Jadi buat kalian yang punya teman-teman juga dari kampus lain, boleh banget eh, dibantu sebarluaskan open position yang kita buka gitu. Prosesnya intern dulu ya, magang dulu Enggak, ya. enggak bisa langsung fresh graduate kok. Enggak harus intern dulu. Nggak harus ya. Mm-mm. Gitu. Iya. Oke, makasih Michael. Makasih. Hmm. Oke, sama makasih juga Mas Reno. Kira-kira untuk pertanyaan udah terjawab belum ya? Sudah Kak. Oke, makasih Mas Retno. Oke, makasih untuk Mas Reno dan Michael untuk pertanyaannya. Jadi kira-kira untuk Mas Reno udah cukup menjawab ya. Ini jangan lupa di bawah di kolom chat udah dikasih nih untuk emailnya. Jangan lupa di drop CV-nya teman-teman di situ. Kirim sebanyak-banyaknya. Bukan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ada dari Muhammad Rozak. Nah, ini boleh on cam, on mic, Mas Muhammad Rozak. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak. Mungkin izin bertanya buat Kak Ziza. Jadi ini kan saya tadi buka IG-nya huaweicareer.id. Nah, Mm-mm. itu memang di sana belum ada terkait FGDP-nya. Nah, itu uh, pengen tahu aja kira-kira FGDP-nya ini dibukanya kira-kira kapan gitu. Oh, Atau oke. ya. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang penasaran juga nih, sebenarnya untuk FGDP itu kayak gimana sih? Jadi kalau untuk FGDP kita itu bukan kayak MT yang masuknya serentak terus ada periodenya gitu. Nah, tiap orang dia punya milestone yang berbeda. Jadi tiap kandidat itu punya milestone yang berbeda. Jadi tergantung nih semakin cepat interview flow-nya itu berarti teman-teman akan semakin cepat juga join berdasarkan eh, ketersediaan teman-teman yang untuk join juga kayak gitu. Jadi untuk timeline kita nggak punya timeline, tiap orang punya timeline yang berbeda. Itu yang pertama. Nah terus kemudian kita postingan mana sih yang udah ada FGDP-nya? Aku cariin yang benar. Jadi kita tuh selalu punya barcode yang sama. Nah teman-teman bisa banget apply di barcode tersebut. Gitu. Bentar ya. Oke, sorry. Ternyata kita tuh baru ganti barcode. Kalau mau nanti aku kirim link aja kali ya. Bentar. Oh, untuk linknya tuh ada di bio Instagram kita. Jadi teman-teman bisa akses itu bit.ly-nya bisa diklik aja. Nah, terus ke FGDP hiring. Jadi di bawahnya itu ada job description-nya kalau kalian mau lihat untuk job description sama job requirement. Huawei. Jadi di huaweicar.id itu kan ada bagian link. Nah, itu linknya diklik. Nah, nanti klik FGDP hiring. Nah, itu di situ ya barcode apa link yang teman-teman bisa apply. Gitu. Uh, Berarti apply-nya tuh emang bisa kapan aja gitu apa gimana ya Kak? Atau Iya, dia iya oh benar. Apply-nya bisa kapan aja. Jadi kita sewaktu-waktu tiba-tiba buka kalau misalkan memang ada open position nih tiba-tiba dari departemen request. gitu. Oke. Nah, tapi kita lagi banyak cari di ini sih di radio frekuensi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin bisa atau punya pengetahuan atau bisa mengoperasikan bahasa pemrograman lah kayak Python dan sebagainya, nah teman-teman bisa daftar di radio frekuensi engineer. Terus bagi teman-teman juga yang mungkin ada dari accounting dan sebagainya, teman-teman bisa daftar di project finance controller. Nah, mungkin kalau banyak yang dari teknik industri, teknik mesin dan sebagainya, nah itu teman-teman bisa daftar di posisi project controller. Gitu.
Tadi radio frekuensi sama apa Kak yang lagi banyak? Yang Sama lagi controller ini. banyak dibuka radio frekuensi engineer, terus abis itu project controller, sama bagi teman-teman yang dari accounting ataupun finance bisa daftar di project finance controller. Terima kasih Kak. Ya, Oke, terima kasih untuk Muhammad Razak pertanyaannya. Sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin kalau masih ada pertanyaan yang masih belum jelas bisa. Untuk Agil, Agil Sudah terjawab. untuk Mohon maaf, periodenya itu project control dari usia berapa sampai berapa ya? kita nggak ada batasan usia, tapi selama teman-teman lulus di tahun 2023 ataupun di 2024 dan tidak punya pengalaman kerja. Karena yang Kalau kita dari buka untuk fresh graduate kalau development dari program. 2021 bisa nggak? Mungkin boleh di-apply dulu aja, Kak. Karena Ya, kita masih menyesuaikan dengan CV-nya juga kan. Kita perlu screening di CV-nya. iya, Itu. baik. Kalau misalkan lulusan tahun 2001 dan punya pengalaman, kita biasanya akan consider di experience hiring sih. Itu. Oh iya, Ya. Thank you. thank you, thank you. Mohon maaf untuk Mas Michael, nanti kalau bila ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa diraihkan dulu dan diantri ya, karena ini sebelumnya udah ada yang ingin bertanya nih dari Kanajuwati Soliha. Ya, mungkin untuk berikutnya bila ada pertanyaan lanjutan mungkin bisa lebih bersabar terlebih dahulu. Oke, untuk Kak Zaza mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kanajuwati ya. Ya, bisa. Oke, terima kasih. Halo, pagi Kak. Lagi. Aku mau tanya Kak, buat yang FGDP kampus hiring yang kemarin di Achieve itu ada kayak tutupnya kapan? Terus untuk proses rekrutmennya itu apa aja ya Kak? Mungkin itu aja sih Kak. Oke, untuk yang di Achieve kemarin, kita udah terima beberapa aplikasi dan itu udah prosesnya tuh kita udah CV screening. Ada beberapa yang udah kita short call juga. Nah, yang udah pas di short call sama kita itu kita udah provide ke departemen. Nah, untuk prosesnya seperti apa sih? Nah, setelah teman-teman apply, kita akan melakukan CV screening terlebih dahulu. Tadi ya seperti aku mention, kalau misalkan dari basic requirement, misalnya dari segi GPA dan sebagainya, itu lolos, kita akan melakukan short call. Kita akan English test dulu. Jadi untuk di Huawei sendiri, teman-teman wajib bisa menggunakan bahasa Inggris. Karena seperti yang aku mention ya, kita kan multinational company, kita dari Cina, dan banyak ada expat juga. Jadi daily basisnya kalau di pekerjaan, by email, reporting, dan sebagainya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan lolos nih English testnya, kita akan provide ke departemen. Nah, dari departemen sendiri, mereka ada screeningnya lagi nih dari segi technical skill, dari segi mungkin organisasinya, aktif nggak, dan sebagainya. Itu tiap departemen punya requirement yang berbeda masing-masing. Once lolos secara CV screening dari departemen, itu nanti kita akan arrange ke interview pertama dulu, yaitu technical interview. Jadi ini akan interview dengan user, itu bisa online ataupun offline. Itu tergantung nanti usernya masing-masing. Kalau misalkan usernya maunya online aja nggak apa-apa, itu bisa kok online. Apalagi buat teman-teman yang mungkin jauh lagi nggak di Jakarta, itu kita nggak apa-apa online. Nah, itu technical interview ya seperti namanya ya, kita akan ngetes technical knowledge-nya teman-teman. Kira-kira misalnya kalau misalkan teman-teman di bagian radio frekuensi, nah itu biasa ditanya, tahu nggak perbedaannya 5G, 4G, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, setelah technical interview, nanti akan ada HR interview. Teman-teman nanti akan dites nih motivasi kerjanya, terus kenapa mau apply di Huawei, pertanyaan-pertanyaan yang cuman teman-teman tak ketahui lah jawabannya. Kita akan ngetes motivasi teman-teman kerja tuh apa sih. Kira-kira teman-teman akan kerja lama nggak di Huawei kayak gitu. Nah, terus sama yang terakhir adalah final interview. Nanti teman-teman akan diinterview oleh head of director eh, di departemen gitu. Misalnya teman-teman apply di supply chain ya, nanti akan di interview langsung nih sama head of director supply chain gitu.
Baik Kak. Berarti yang kampus hiringnya tuh belum tutup ya Kak? Berarti. Belum tutup. Oh berarti Jadi kita masih on progress sih. on progress aja. Berarti gak ada waktu pastinya ditutupnya ya Kak? Ya betul. Kita eh, untuk data link itu yang barcode yang kalian udah scan di brosur itu sama dengan link yang ada di bio. Jadi itu selalu kita open. Kita open satu memang kalau misalnya memang ada kebutuhan dan satu lagi untuk CV pool. Jadi memang bisa sewaktu-waktu apply gitu. Kalau misalnya memang ternyata ada request dari departemen, kita langsung cek di link tersebut. Oke. Kayak gitu. Dan milestone-nya tiap orang beda-beda ya. Ya. Gitu. Makasih Kak dari Ya. saya. Cukup. Oke, makasih Najwati. Oh, sama sekalian aku juga mau jelasin juga. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya juga, apakah Fresh Graduate Development Program ini sama dengan MT konsepnya? Sebenarnya quite different. Jadi kalau untuk MT sendiri kan nanti teman-teman akan di training secara general. Jadi belum tahu kan posisinya nanti di posisi apa. Nah, tapi kalau di kita teman-teman akan diseleksi untuk posisi spesifik. Makanya nanti teman-teman eh, udah tahu duluan nih nanti usernya siapa, head of director aku tuh siapa. Karena teman-teman udah diseleksi untuk posisi yang spesifik terlebih dahulu. Baru kalau misalnya teman-teman dinyatakan keterima, setelah keterima baru teman-teman akan di training. Nah, kalau misalnya untuk DMT sendiri kan nanti teman-teman di training secara general, baru kemudian penempatan kan. Kalau kita udah ditentukan dulu nih di awal supaya usernya tuh udah bisa ketemu langsung sama kalian gitu. Baru nanti ketika keterima kita akan training kayak gitu sih. Oke. Makasih banyak Kak atas jawabannya. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk Mbak Najwati yang sudah bertanya dan juga makasih atas jawabannya Kak Zaza. Ini cukup informasi yang baru ya, jadi kayak lebih memperjelas lagi ke depannya seperti apa program-program yang FGDP-nya. Apakah masih ada pertanyaan lainnya atau mungkin yang berhalangan untuk on mic atau on cam bisa di chat lewat chat untuk nanti dibacakan oleh saya. Mungkin ditunggu sekitar dua menit. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Reno ya. Gimana nih Mas Reno udah siap untuk bertanya? Boleh, silakan di on cam dan mic. Baik, ada yang ingin saya tanyakan lagi, Kak. Eh, untuk posisinya berapa ya maksimal di daftar gitu? Oh, oke. Untuk posisi maksimal daftar itu kita dua, Kak. Jadi kita akan kasih dua kali kesempatan. Kalau misalkan memang di posisi pertama masih kurang cocok, kita akan refer ke posisi selanjutnya. Hanya dua aja. Jadi untuk kita punya Google Form tuh udah kita sesuaikan juga. Jadi teman-teman bisa pilih posisi pertama dan posisi kedua, kayak gitu. Berarti kita nggak bisa ngisi ya lebih dari satu gitu ya datanya, Bisa, bisa. linknya gitu. Oh, bisa juga sih. Kita nggak ada track. Misalnya kamu udah apply sebelumnya, bisa gitu. Oke. Baik, Kak. Terima kasih. Iya. Tapi kita biasanya punya database sendiri sih Kak Reno. Jadi misalnya, oh orang tersebut udah pernah kita proses di posisi untuk ini dan ini gitu. Jadi akan ada database-nya. Tapi untuk dari Google Form sendiri tidak ada limitasi. Tiap orang bisa apply berapa kali kayak gitu. Oke, gimana Mas Reno sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh ya, ini Kak saya izin untuk menanyakan pertanyaan dari chat ya. Di sini ada dari Aulia Anugrah Aziz. Ini izin bertanya Kak, untuk program internship, adakah kriteria yang harus terpenuhi? Misalnya sudah harus semester sekian atau sudah lulus dan posisi yang terbuka apa saja ya Kak? Terima kasih. Mungkin itu Oke. bisa langsung dijawab. Hmm. Oke, makasih Aulia. Untuk kriteria internship itu kita cuman ada satu, yaitu minimal GPA di angka 3,2. Dah selebihnya kita udah nggak ada requirement lain lagi, sisanya udah kita serahkan ke departemen lah. Dari departemen maunya yang
apa namanya orangnya dari jurusan mana dan sebagainya. Nah, tapi ada deh untuk internship kita ada minimal semester itu di semester 6 sampai semester 8. Pokoknya harus aktif student. Jadi kalau misalkan udah lulus, misalnya aku belum punya pengalaman kerja nih Kak, tapi aku belum lulus, boleh Kak aku coba dulu as internship di Huawei itu, mohon maaf kita belum bisa karena salah satu komplit dokumen yang perlu teman-teman submit itu adalah surat keterangan dari kampus kayak gitu. Jadi kampus acknowledge nih kalau teman-teman itu melakukan magang di perusahaan kita kayak gitu. Jadi harus mahasiswa aktif minimal di semester 6 sampai semester 8. Semester 8 tapi belum rilis SKL ya dan bisa bisa memprovide surat keterangan dari kampus kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Zaza jawabannya. Untuk Kak Uliano Anugrah Aziz gimana nih? Udah cukup jelas ya apa aja yang harus disiapin dan di semester berapanya untuk intern atau FGDP-nya harus minimum GPA-nya berapa? Ya. Oke, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Udah banyak banget yang nanya. Hmm. Dari mungkin dari Kak Sofia dulu nih. Dari Kak Sofia nih ada pertanyaan. Selamat pagi, mohon maaf sebelumnya. Untuk range waktu dari saat kita apply FGDP lewat form hingga mendapat panggilan pertama untuk tes sekiranya itu berapa lama ya Kak? Terima kasih. Oke. Nah, itu jadi ya juga jadi beda-beda karena kan usernya tuh suka ada tiba-tiba bisnis trip dan lain sebagainya itu bisa beda-beda sih tapi biasanya di mungkin di 2 sampai 1 bulan kayak gitu, 2 minggu sampai 1 bulan sorry. Oke, terima kasih Kak Zaza. Oke, sorry ini Apa? panggilan pertama untuk tes sekiranya berapa lama ya, ini maksudnya interview kan ya. Yang Kalau kita mungkin yang kita call nggak ada itu. tes tes tulis gitu nggak ada sih. Oke. Kita sebenarnya ada psychological test, tapi itu bukan menentukan akan teman-teman keterima atau enggak. Itu sebagai kelengkapan dokumen aja. Jadi kalau teman-teman udah dinyatakan keterima, baru kita akan melakukan psychological test buat syarat remuneration lah, gitu. Oke Kak, baik. Mungkin teman-teman ini untuk sesi pertanyaannya dibatasi dulu ya, ditutup. Tapi tenang aja yang udah mengirim pertanyaan pasti tetap dibacain. Jadi masih ada 3 pertanyaan lagi ya Kak Zaza ya. Oke, bentar nih aku Ya. baca dulu dari Raka Iqbal ya. Oke Dia boleh. nanya kalau form di data link itu untuk posisi FGDP atau internship ya Kak, itu ada dua-duanya ya, baik FGDP maupun internship itu udah ada cash apa namanya, ada bagian opsi yang nanti teman-teman bisa pilih, teman-teman apply untuk posisi FGDP atau internship, jadi bisa untuk keduanya untuk data linknya. Nah terus abis itu ada juga nih permisi untuk jadi teknik mesin, dari teknik mesin ya gitu, bisa apply di bagian apa ya Kak? Untuk teknik mesin bisa apply di bagian project controller ya gitu. Jadi untuk project controller kerjanya nanti ngapain sih Kak? Project controller itu kerjanya nanti teman-teman memastikan bahwa project timeline yang berjalan di Huawei itu sesuai dengan timeline yang ada. Jadi nanti teman-teman di sini lebih ke melakukan reporting. Nah, nanti pastikan teman-teman punya pengetahuan lah basic terkait Excel. Jadi ini Excelnya harus baik nih, entah itu rumus, pivot dan lain sebagainya. Coba belajar dulu karena untuk di project control ini apa ya, day to day-nya itu menggunakan Excel kayak gitu. Nanti juga akan ada training kok dari kita untuk internship ataupun FGDP ya, gimana cara mengoperasikan Excel. Jadi untuk mempermudah pekerjaan teman-teman juga nih tiap hari kayak gitu. Oke, nah terus juga maaf belum bisa on cam, nggak apa-apa. Mau bertanya untuk teknik metalurgi material ya, cocoknya pilih posisi 1 dan 2-nya apa ya Kak? Terima kasih. Oke, untuk dari teknik metalurgi sama lagi-lagi karena ini tidak inline jurusannya, jadi teman-teman bisa pilih posisi yang non technical. Non technical itu kita open untuk all major, entah itu material control, wireless, engineer, nah posisi-posisi yang non material lah. Terus juga project controller itu juga bisa masuk ke situ. Oke.
Nah, tapi nanti pastikan teman-teman punya eh, pasti belum mau interview punya pengetahuan terkait apa sih perusahaan telekomunikasi. Telekomunikasi itu bergerak di bidang apa sih dan sebagainya. Oke, terus habis itu ada juga kalau graduate di tahun 2023 punya pengalaman sebatas internship, freelance, masih qualified sebagai fresh graduate. Karena kita consider sebagai fresh graduate development program itu kalau teman-teman lulus di tahun 2023 ataupun di tahun 2024 dan belum memiliki pengalaman kerja. Oke? Nah, sama nih, teknik industri di posisi di mana enaknya ya? Di posisi, yaitu tadi aku mention ya, project controller. Kebanyakan teknik industri itu apply-nya di project controller. Oke. Oke, Kak. Terima kasih banyak nih atas jawaban-jawabannya dan untuk teman-teman juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Tapi karena waktunya terbatas ya teman-teman, mohon maaf nih jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum sempat tersampaikan dan terjawab. Tapi Hmm. tenang aja untuk teman-teman semua yang masih penasaran, yang masih ingin bertanya, dan yang masih pengen kepoin lebih banyak nih tentang Huawei, ini eh, masih bisa kita akses untuk di virtual offline booth-nya dari tanggal 19 Agustus sampai 19 September di website Achieve ya teman-teman. Jadi nanti di sana langsung aja ke virtual booth-nya Huawei untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan di situ. Pasti akan direspon oleh kakak-kakaknya ini ya. Dan juga jangan lupa untuk visit our social media yang ada di LinkedIn yaitu di Career Development Center FTUI dan juga di Instagram di @cdc_FTUI. Dan untuk di Twitter bisa diakses di @cdcftui tapi ini caps lock semua ya. Oke, jadi untuk from evaluasi juga nih jangan lupa untuk diisikan teman-teman karena ini sangat bermanfaat bagi kami untuk ke depannya. Jadi mohon untuk diisi. Kita tunggu 2 menit sebelum lanjut ke slide berikutnya. Nah, di booth virtual itu juga udah ada eh, posisi apa aja yang kita buka untuk internship, baik itu untuk internship maupun FGDP, dan udah ada requirement dan kualifikasinya juga sih. Jadi sebenarnya tanpa kalian sadari di job requirement itu tuh sebenarnya kita udah ada nge-spill sedikit nih terkait nanti apa sih yang ditanyakan gitu oleh technical interview. Nah, nanti teman-teman boleh baca aja dari requirement-nya dari situ. Misalnya harus memahami, eh, harus familiar dengan 4G, 5G dan sebagainya. Nah, itu biasanya akan ditanyakan. Teman-teman tahu nggak sih bedanya masing-masing generasi 4G, 5G dan sebagainya? Nah, oke, Kak Zaza. Jadi teman-teman jangan takut, jangan khawatir kalau yang masih belum bisa terjawab bisa langsung dikepoin aja dan di situ udah jelas banget semuanya dijelasin tentang apa aja yang buka, apa aja yang persyaratan-persyaratnya, requirement-requirement yang dibutuhkan. Jadi langsung aja ya, jangan lupa untuk kunjungi virtual booth-nya di achieve.id. Ya. Bisa di next teman-teman. Oke, ternyata sudah berada di penghujung acara ya. Jadi saya selaku MC Muhammad Sadam Kusnandar di sini mewakili panitia Achieve 2024 mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasnya teman-teman dan juga terima kasih kepada Kak Zaza selaku pembicara hari ini dan juga Kak Nabila dari uh, Huawei. Uh, Tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa.